Awal cerita film menunjukkan seorang penyihir yang menyerang istana Indraloka yang bernama Perseong. Dirinya berniat merebut tahta kerajaan. Raja yang sedang mengasah keris Siamang Tunggal diserang oleh Perseong. Sempat terjadi pertarungan antara mereka, namun Perseong berhasil mengalahkan sang raja dan menguasai tahta kerajaan. Sebelum meninggal, raja memberikan wasiat kepada keris Siamang Tunggal yang membuat keris itu mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan keris itu pun pergi ke suatu tempat. Perseong sempat memerintahkan anak buahnya untuk mengejar keris itu. Namun tidak berhasil dan film pun dimulai. Sekian Upin dan Ipin yang dikejar segerombolan angsa. Ternyata mereka sedang mencari Rembo yang mencuri sandal dari Upin. Setelah mengejar ke sana ke sini, mereka akhirnya berhasil menangkap Rembo. Upin dan Ipin lalu pergi ke dalam gudang untuk mencari Tok Dalang. Karena tidak ada keberadaan dari Tok Dalang, mereka pun berniat pergi. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Tok Dalang. Ternyata Tok Dalang sedang merapikan gudangnya dan meminta mereka untuk membantunya. Ketika sedang berberes-beres, Ipin melihat sebuah keris dan bermain dengan keris itu. Tok Dalang lalu bercerita tentang seseorang yang memberikannya sebuah keris yang bernama keris Siamang Tunggal. Cerita belum habis, Tok Dalang dikejutkan Rembo yang melompatinya dan meninggalkan kotoran di bajunya Tok Dalang, lalu pergi untuk mandi dan meninggalkan Upin dan Ipin di sana. Tidak lama kemudian ada teman-temannya yang datang untuk mengajak mereka bermain. Karena Upin dan Ipin masih berkemas, teman-temannya itu lalu membantu mereka supaya cepat selesai. Ketika sudah hampir selesai, mereka dikejutkan dengan peti yang bergoyang-goyang. Karena penasaran, mereka pun memberanikan diri untuk membuka peti itu. Dan ternyata isinya adalah sebuah keris Siamang Tunggal. Mail yang berniat untuk menjual keris itu mengambilnya namun tidak berhasil dan berkata itu berat. Namun ketika Upin dan Ipin mencoba mengangkatnya, mereka berhasil dan mengatakan tidak berat sama sekali. Ketika Ehsan memotong keris itu, ia mendapat sebuah tulisan dan memperlihatkannya ke Upin dan Ipin. Ketika mereka membacanya, keris tersebut mulai bercahaya dan bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba ada sebuah portal yang muncul dan menyedot mereka semua nih. Ternyata portal itu membawa mereka ke Indraloka. Namun di sini mereka dipisahkan menjadi dua kelompok. Ipin, Mael, Visi, dan Susanti terdapat di sebuah hutan. Sedangkan Upin, Ehsan, Jarjit, dan Meme terdapat di portal Betangkup dan bertemu dengan pria yang sedang mencari rambut di batu itu yang bernama Mak Jenin. Jika batu itu ingin menelan mereka lagi, untung saja mereka berhasil kabur. Mereka ternyata baru menyadari tempat itu bukanlah desanya. Mak Jenin lalu memberitahu mereka sedang berada di Indraloka. Upin ternyata baru menyadari Ipin dan teman-teman lainnya terpisah dari mereka. Sekian kembali ke kelompok Ipin yang mana mereka sedang mencari jalan keluar dari hutan. Mereka bertemu dengan burung unik yang memiliki 4 sayap. Ipin dan Mael yang berniat untuk menjualnya berusaha menangkapnya. Namun burung itu malah membawa Mael pergi. Ipin yang terjatuh melihat ganggang dari keris Siamang Tunggal. Tidak lama kemudian mereka mendengar Mael berteriak dan ternyata ia dikejar oleh serangga Ranggeriang.
Mereka yang sedang melarikan diri diselamatkan oleh bocil yang bernama Belalang. Belalang menembakkan semacam buah dengan ketapelnya ke tanaman itu, yang membuat tanaman itu memakan para serangga tadi. Akan tetapi para serangga berhasil keluar dan berubah bentuk menjadi manusia. Ternyata mereka adalah bawahan dari Raja Bersiong. Belalang meminta bayaran karena telah menyelamatkan mereka dan bertanya kenapa serangga itu mengejar mereka. Sambil menangis, Visi mengatakan mereka sedang tersesat, yang mana itu membuat Belalang merasa kasihan dan membawa mereka pergi ke tempatnya. Di sisi lain, Raja Bersiong merasakan keris Siamang Tunggal kembali ke Indraloka. Ia yang tahu keris itu akan membahayakannya memanggil Pak Belalang, ayah dari Belalang, dan memerintahkan untuk mencari keris itu nih. Pak Belalang pun kembali ke rumah dan terkejut dengan kehadiran Ipin dan temannya. Belalang lalu memberitahu bahwa dia membawanya karena mereka tersesat. Dan Pak Belalang kembali dikejutkan ketika Ipin menjatuhkan ganggang keris Siamang Tunggal dan menanyai di mana sarungnya. Ketika Visi ingin mengangkat keris itu, lagi-lagi tidak bisa. Dan hanya Upin dan Ipin lah yang bisa mengangkatnya. Tiba-tiba para anak buah Raja Bersiong mendekati mereka. Pak Belalang pun menyuruh mereka pergi dengan pintu rahasia dan memberikan pesan kepada Belalang untuk menjaga mereka dan mencari nahkoda ragam. Untuk mengulur waktu, Pak Belalang pun menghadapi para anak buah Bersiong. Dan berkat Pak Belalang mereka pun berhasil melarikan diri. Sekian lalu berpindah kepada Mak Jenin yang sedang memandangi sarung kerisnya. Upin dan Mak Jenin sempat berebutan keris dan Mak Jenin mengatakan ia akan menjual keris itu supaya ia bisa berjualan sapi dan menikahi putri raja. Karena lapar, Mak Jenin pun mengajak mereka untuk makan pisang salai. Ketika mereka sedang makan, Upin melihat nenek yang bernama Mak Derung sedang memandangi putranya yang bernama Si Tanggang. Mak Daruma mengutuk Si Tanggang karena durhaka dan tidak mengakui Mak Daruma sebagai ibunya. Upin datang dan menghiburnya, yang mana Mak Daruma melihat Upin terbayang dengan anaknya. Berkat Upin, Mak Daruma menyadari dan memaafkan anaknya dan Si Tanggang perlahan-lahan tenggelam di dalam air. Akibat tangisan dari Mak Daruma, keris yang dipegang Ipin menampakkan sebagian wujudnya. Gerak-gerik mereka ternyata sudah diawasi Bersiong. Tidak lama kemudian ikan Tokdak datang dan menyerang mereka. Mak Daruma menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Raja Bersiong yang sudah tahu siapa yang memegang keris itu memerintahkan anak buahnya untuk mengambilnya. Malam harinya, Ipin dan yang lainnya menyaksikan pertunjukan wayang yang mengisahkan tentang keris Siamang Tunggal yang ditampilkan oleh nahkoda ragam. Tak lama kemudian, Upin dan yang lain datang dan menyaksikan pertunjukan itu. Di sana akhirnya Upin bertemu dengan Ipin dan teman-teman lainnya. Di tengah kesenangan itu, datanglah para anak buah dari Bersiong yang ingin mengambil keris itu. Ketika mereka mau menyerang, untung saja nahkoda ragam membantu mereka untuk melarikan diri nih. Tapi satu persatu teman-teman Upin dan Ipin ditangkap oleh anak buah Raja Bersiong. Nahkoda ragam pun mengeluarkan kapalnya untuk membawa Upin dan Ipin lari.
Anak buah Perseong mencoba untuk menaiki kapal, namun digagalkan oleh Upin yang mencabut keris itu dan mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Akibat serangan itu, anak buah Perseong terluka. Sebelum mereka pergi, anak buah Perseong memberitahu mereka jika ingin teman-temannya selamat, bawa keris itu ke kerajaan. Upin dan Ipin berencana untuk memberikan keris itu pada Raja Perseong nih, namun dilarang oleh Nakhoda Ragam dan Mak Jenin. Karena jika keris itu jatuh ke tangan yang salah, kerajaan Indraloka akan musnah. Mendengar nasihat dari mereka, Upin dan Ipin mulai tenang, dan mereka pun berencana untuk menyerang kerajaan. Sesampainya di Pulau Angen Mankande, perhatian Upin dan Ipin teralihkan oleh binatang lucu dan sempat bermain dengannya. Namun binatang itu mengambil sandal Upin dan membawanya kabur. Upin dan Ipin yang mengejarnya sampai di sebuah gua. Mereka di sana melihat ada lukisan di dinding yang menggambarkan sebuah keluarga. Mereka yang melihat itu merasa sedih dan merindukan Opah dan Kak Ros. Di tengah kesedihan itu, mereka melihat Opah dan Kak Ros di balik air terjun. Namun itu semua hanyalah ilusi semata. Tidak lama kemudian, belalang Mak Jenin dan Nakhoda Ragam pun datang karena mencari Upin dan Ipin. Di sana mereka bertemu dengan wanita cantik yang bernama Bawang Merah. Mereka menanyai kenapa dia bisa berada di sini. Bawang Merah pun mulai bercerita tentang dirinya yang difitnah oleh Bawang Putih, adiknya sendiri. Karena itu dia bisa dipenjara di sini. Di sisi lain, Bawang Putih ternyata berada di dalam penjara bersama teman Upin dan Ipin dan ayah belalang. Bawang Putih menceritakan tentang kejahatannya dan merasa menyesal telah memfitnah Bawang Merah. Nakhoda Ragam merasa di sini ada kolam yang bisa menuju ke kerajaan, namun kolam itu telah mengering. Bawang Merah melihat kebersamaan Upin dan Ipin teringat dengan masa lalu kebersamaan dia dengan Bawang Putih. Bawang Merah menangisi dan berkata dia memaafkan Bawang Putih. Akibat tetesan dari air matanya membuat air kolam kembali ada dan memunculkan bagian dari keris Yamang Tunggal. Mereka pun bergegas menuju kerajaan. Sesampai di sana, mereka memasuki penjara dan bertemu dengan teman-temannya. Bawang Merah bertemu dengan adiknya dan belalang bertemu dengan bapaknya dan membebaskan mereka semua. Mak Jenin yang berpencar dari Upin dan Ipin mencari keberadaan dari Raja Perseong. Namun di sana dia malah mendapatkan ingatan tentang Raja Indraloka yang sedang melawan Perseong. Dan ternyata Mak Jenin adalah anak dari Raja Indraloka dan Nakhoda Ragam adalah Panglima Kerajaan Indraloka. Mak Jenin marah kepada Panglima Ragam karena dia tidak membantu ayahnya. Panglima Ragam memberitahunya Raja memerintahkannya untuk menyelamatkan Mak Jenin dan membawanya pergi. Untung saja ada Upin dan Ipin yang memisahkan mereka. Mak Jenin yang sedih atas kematian ayahnya membuat keris itu sepenuhnya telah utuh. Ia pun membaca tulisan yang ada di keris itu. Namun sebelum terbaca sepenuhnya, Raja Perseong muncul dan terjadilah pertarungan seru antara mereka. Mak Jenin yang terpojok karena perbedaan level yang besar antara mereka. Untung saja dia dibantu oleh Upin dan Ipin.
dengan melemparkan keris itu tepat ke tubuh Perseong, yang membuat Raja Perseong malah mengamuk. Di sisi lain, Belalang dengan yang lainnya menghadapi anak buah dari Perseong, dan tidak lama kemudian ada Mak Darung menghadang para jurid lainnya membantu mereka. Kembali ke Upin dan Ipin, di sana Raja Perseong mengeluarkan semua kekuatannya dan melemparkan Upin dan Ipin. Mak Darung menghadap Pak Belalang memberitahu Mak Jenin untuk membaca tulisan keris itu. Seketika Mak Jenin pun berubah menjadi Cincuriki Siamang Tunggal dan menghajar Raja Perseong. Mak Jenin menyadari mahkota dari Raja Perseong adalah sumber kekuatannya. Dia pun melepaskan mahkota itu yang membuat Raja Perseong lenyap bersama bawahannya. Dan akhirnya mereka berhasil merebut kembali kerajaan Indraloka, dan Mak Jenin pun menjadi rajanya. Dan mereka pun semua pun bisa pulang ke tempat asal mereka. Pak Belalang menyadari batu betungkap telah terbuka dan menyuruh mereka segera pergi. Namun karena jarak yang jauh, Mak Jenin pun memiliki ide untuk pergi menggunakan meriam. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan Raja Perseong yang masih hidup. Mereka pun tertangkap oleh Perseong. Untung saja Mak Jenin berhasil mengalahkannya dan membunuh serangga yang berada di dalam tongkat. Dan ternyata itu adalah jantung dari Perseong. Perseong pun lenyap selamanya dan membuat kegelapan di hutan itu pun lenyap. Mereka pun memberikan salam perpisahan dan Mak Jenin memberikan kembali keris itu kepada Upin dan Ipin. Mereka pun akhirnya kembali ke gudang milik Tok Dalang dan meletakkan kembali keris itu ke dalam peti. Tidak lama kemudian Tok Dalang datang. Mereka pun memeluk Tok Dalang dan mengatakan mereka rindu. Tapi Tok Dalang mengatakan baru 5 menit dia meninggalkan mereka. Cerita pun selesai. Dan ingat ya, kalau kalian suka dengan film ini dan channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe maupun share. Oke guys, sekian dari cerita film ini dan ditunggu cerita-cerita animasi kartun selanjutnya ya. Bye bye.